wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hendrik Satria. Di video kali ini kita akan mengenalkan beberapa jenis kelapa. Nanti kita jelaskan dari mulai yang masih bahan sampai yang sudah jadi. Simak videonya. Nomor 1. Oke teman-teman, ini yang pertama jenisnya gading oren. Gading oren ini memiliki pelepah yang oren warnanya, dan tergantung pencahayaannya juga. Kalau cahayanya cukup, warnanya itu akan kelihatan jelas warna orennya. Oke, perhatikan teman-teman, ini jenis oren, dan ini adalah nomor 1 untuk para peminat penghobi bonsai kelapa. Jenisnya gading oren, dan ini bahannya bisa kita lihat dari bahan tunasnya. Ini dia langsung memiliki warna oren dari mulai tunas yang masih keluar. Bisa dibedakan sama jenis kelapa yang lain. Kalau kelapa oren ini biasanya keluar tunasnya itu akan agak sedikit miring si tunas tersebut, lalu baru dia keluar calon tunas yang paling awal ini nih, seperti ini. Beda sama yang kuning, dari awal dia keluar tunas. Inilah gading oren. Nomor 2. Oke teman-teman, dan ini yang kedua kita tampilkan gading kuning. Gading kuning ini akan terlihat kuning jika pencahayaannya cukup. Kalau kurang pencahayaannya, dia akan sedikit berwarna hijau. Kalau ini pencahayaannya lumayan cukup, jadi dia menampakkan warna kuningnya. Kalau yang kurang sinar matahari, biasanya agak sedikit hijau ininya terlihat. Nih gading kuning ya. Dan ini contohnya tunasnya, bahan yang masih tunasnya seperti ini. Bisa dibedakan juga. Ini biasanya gading kuning ini keluar tunasnya dia lurus, tidak seperti gading oren yang biasanya miring. Kalau yang ini gading kuning itu biasanya keluarnya lurus tunasnya, jadi gampang untuk membedakannya. Oke, inilah gading kuning. Nomor 3. Nah teman-teman, dan ini yang ketiga ada jenis kelapa hijau yang biasa disebut ini kelapa sayur si bonggol, usia 2 tahun. Biasanya kelapa hijau itu ada 2 macam ya biasa. Yang pertama hijau sayur, dan yang kedua hijau puyuh. Perbedaannya itu hijau puyuh batoknya agak kecil. Kalau kelapa sayur seperti ini batoknya jumbo. Jadi penampilannya kelapa hijau itu lebih segar, kelihatan warna hijaunya. Cuman kelapa sayur itu
pelepahnya agak sedikit keras, agak sulit untuk dilenturkan. Kelapa sayur hijau. Dan ini contoh tunasnya itu yang masih tunas. Ini kalau yang ini jenisnya kelapa puyuh hijau ya. Jadi kelapa puyuh hijau itu dari mulai keluar tunas itu udah terlihat warna hijaunya. Ini kelapa puyuh, batuknya lebih kecil. Jadi dari awal keluar tunas dia udah menampakkan warna hijaunya. Tapi kalau untuk kelapa sayur biasanya dari awal dia keluar tunas, tunasnya itu berwarna putih agak kekuningan biasanya kalau jenisnya kelapa sayur hijau seperti ini. Kadang-kadang samar ya, agak-agak mirip sama gading kuning tunasnya, padahal itu kelapa hijau sayur. Oke teman-teman, inilah jenisnya si hijau. Nomor 4. Dan ini yang keempat, jenisnya kelapa coklat ya, kelapa coklat. Jadi kelapa coklat ini tampilannya mirip-mirip sama kelapa hijau, tapi kita boleh lihat perbedaannya di warna pelepah. Ini agak sedikit kecoklatan ya, perpaduan coklat sama hijau, ada hijau-hijaunya gitu. Dan untuk batoknya teksturnya agak sedikit keras ya. Kalau di amplas itu beda sama hijau sama oranye. Ini agak, kalau di amplas agak keras, tapi itunya teksturnya agak kuat ya, agak kuat karena tidak mudah retak maksudnya. Beda sama yang kuning, yang gading kuning itu agak sedikit rentan untuk retak, mungkin agak tipis juga batoknya. Ini jenis kelapa coklat. Dan ini contoh yang masih tunasnya seperti ini, tampilannya tidak jauh beda sama kelapa yang hijau. Tunasnya udah kelihatan sama hijau campur coklat warnanya. Dan kelapa coklat ini juga teksturnya agak sedikit keras juga, beda sama gading kuning atau coklat yang pelepahnya memiliki kelenturan. Oke teman-teman, sementara jenis kelapa itu yang saya tahu ada 4 jenis ya. Yang pertama gading oranye, yang kedua gading kuning, yang ketiga jenis hijau, yang keempat coklat. Dan dari kata lain ada juga yang jenisnya kelapa wulung, biasa yang disebut kelapa hijau atau cupat merah. Biasanya itu tampilannya sama seperti kelapa hijau ini. Tampilannya seperti ini, tidak jauh beda, cuman yang membedakan itu ketika dalam penyayatan pelepah mudanya itu terlihat agak
kemerahan di bagian sini. Itulah yang membedakan kelapa hijau sama coklat merah. Jadi di bagian pelepahnya itu warnanya merah, di bagian pelepah mudanya ini itu tandanya coklat merah. Itu berdasarkan pengalaman saya yang saya tahu. Jadi untuk penampilannya coklat merah sama aja kayak kelapa hijau seperti ini kalau coklat merah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga menjadi manfaat, menjadi tambah tahu, tambah pengalaman, tambah semangat untuk mencari bahan bonsai kelapa. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.